Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bagaimana perkawinan campuran dan status anak pada hukum perdata internasional. Pada dasarnya, hukum perdata internasional mengatur hubungan perdata yang mengandung unsur asing seperti perbedaan kewarganegaraan pada suami dan istri. Tujuan hukum perdata internasional adalah menyelesaikan konflik hukum, memilih hukum yang berlaku di mana mereka berada, dan konflik yurisdiksi seperti memilih pengadilan yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum dalam kasus keluarga lintas negara dalam perkawinan campuran. Serta perkawinan campuran adalah contoh klasik di mana dua atau lebih sistem hukum nasional berbenturan atau bercampuran. Setelah teman-teman belajar mengenai pengantar dan konteks hukum perdata internasional, aku akan ajak teman-teman belajar mengenai materi yang sangat penting, yakni soal mekanisme dasar hukum perdata internasional, yaitu titik taut. Apa sih titik taut itu? Yuk simak penjelasannya. Titik taut adalah salah satu cara untuk mengatasi konflik hukum perdata internasional. Atau titik taut ini biasa kita sebut sebagai connection factor, sebagai penentu hukum mana dan juga pelaksanaan dari negara mana yang akan berlaku. Sehingga dalam hukum perdata internasional kita mengenal ada dua titik taut utama. Yang pertama adalah titik taut primer dan yang kedua adalah titik taut sekunder. Titik taut primer itu biasa kita kenal juga dengan istilah lex patria atau lex domisili. Biasanya digunakan untuk menentukan hukum negara mana yang akan berlaku dalam suatu kasus hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua, ada juga titik taut sekunder. Titik taut sekunder ini biasa kita kenal dengan istilah lex loci celebration atau lex situs untuk pelaksanaan hukumnya. Dalam salah satu contoh kasus HPI seperti perkawinan campuran, titik taut ini seringkali berbenturan. Jadi antara primer dan sekunder itu saling berbenturan. Contohnya bagaimana? Misalnya dalam hukum kewarganegaraan dari si istri dan juga si suami ini berbeda. Ketika mereka melakukan perkawinan campuran, hukum mana yang akan berlaku? Nah, itu kita bisa selesaikan dengan mengidentifikasi titik taut primer dan titik taut sekunder. Sehingga kesimpulannya, penyelesaian konflik titik taut adalah kunci dari cara kerja hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat sah perkawinan dalam hukum perdata internasional, di mana syarat sah perkawinan HPI dibagi menjadi dua, yakni satu syarat material dan syarat formil, di mana syarat material ini menjelaskan mengenai substansi seperti usia dan izin. Syarat material ini diatur oleh hukum kewarganegaraan lex patriae masing-masing pihak. Yang kedua, dijelaskan bahwa adanya syarat formil, di mana syarat formil diatur oleh hukum tempat perkawinan dilangsungkan, di mana terdapat informasi bahwa lex loci celebration. Konflik terjadi jika perkawinan yang sah secara formal di negara X ternyata legal menurut syarat material di negara asal salah satu pasangan. Dalam HPI sering muncul konflik intervensi karena tiap negara bisa memberikan makna yang berbeda atas satu fakta hukum. Misalnya, satu negara menganggap bahwa pertunangan sebagai kontrak yang mengikat, sementara di negara lain menganggap pertunangan itu hanya sekadar hubungan personal tanpa konsekuensi hukum. Karena itu, sebelum menentukan hukum mana yang akan dipakai, HPI selalu melewati proses kualifikasi, yaitu menentukan kategori hukum yang benar. Kualifikasi ini penting karena hasilnya menentukan hukum mana yang berwenang mengatur kasus tersebut. Di Indonesia sendiri itu menggunakan asas lex patriae, yang dimana itu status personal WNI selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai syarat material. Perjanjian pranikah adalah instrumen penting dalam hukum perkawinan Indonesia yang mengatur tentang aset dan utang dalam perkawinan, terutama pada perkawinan campuran. Peraturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau dapat disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana satu pihak adalah WNI dan pihak lain yaitu WNA. Perkawinan campuran harus dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia dan harus tercatat di instansi pencatatan sipil untuk diakui secara hukum di Indonesia. Dalam perkawinan campuran, hukum yang mengatur aset dan utang didasarkan pada asas otonomi para pihak, di mana pasangan diberi kebebasan untuk mengatur harta mereka melalui perjanjian pranikah. Akibat hukum perkawinan mencakup hak dan kewajiban pribadi pasangan, seperti hak nafkah dan kedudukan kepala keluarga. Hukum yang mengatur hal ini biasanya adalah hukum domisili bersama atau hukum kewarganegaraan bersama. Dalam situasi HPI Mutom, prinsipnya adalah menerapkan hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan kehidupan pasangan untuk mencerminkan realitas sosial mereka sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kewarganegaraan anak.
Untuk status anak itu ditentukan bisa dari prinsip jus sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan, atau bisa juga berdasarkan dengan jus soli, yaitu berdasarkan tempat lahirnya. Anak dari perkawinan campuran itu berpotensi memiliki kewarganegaraan ganda yang terbatas. Untuk di Indonesia sendiri, batasnya adalah 18 tahun usia anak tersebut untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, dalam hal inilah, hukum perdata internasional itu berperan vital dalam menyelesaikan konflik kewarganegaraan untuk mencegah anak menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Prinsip hukum status itu menetapkan bahwa kewarganegaraan adalah titik taut utama untuk status pribadi. Dalam praktiknya itu sendiri, teman-teman semuanya, persoalan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran itu seringkali nggak sederhana, karena setiap negara tentunya memiliki aturan yang berbeda mengenai pemberian kewarganegaraan. Ya, disinilah lagi-lagi hukum perdata internasional itu sebagai pedoman untuk menentukan hukum mana sih yang akan berlaku, terutama ketika dua sistem hukum memberi hasil yang berbeda. Dengan adanya pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas, Indonesia memiliki ruang bagi anak untuk mempertahankan identitas hukumnya hingga usia dewasa sebelum menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih secara definitif. Contohnya ini teman-teman sekalian, seorang anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah warga negara Jepang akan otomatis memiliki dua potensi status kewarganegaraan, yaitu Indonesia berdasarkan jus sanguinis dari ibu dan juga Jepang karena Jepang juga memakai prinsip keturunan. Tanpa aturan kewarganegaraan ganda terbatas, anak bisa aja kehilangan salah satu kewarganegaraannya, atau bahkan berisiko untuk nggak diakui keduanya jika aturan kedua masing-masing negara itu saling bertentangan. Nah, melalui HPI, status anak dapat ditentukan secara jelas sehingga hak hukumnya itu tetap terlindungi sebagai seorang anak. Perwalian, pengakuan, dan pengesahan anak. Hak anak. Isu hak perdata lain yang krusial adalah perwalian, pengakuan, dan pengesahan anak luar kawin. Pengakuan anak oleh ayah biologis diatur oleh Lex Patriarch ayah. Perwalian anak juga diatur oleh hukum kewarganegaraan anak. Namun, semua keputusan akhir harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak yang mengatasi semua prinsip HPI lainnya, menjamin hak anak atas dukungan dan perlindungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konflik yurisdiksi dalam gugatan perceraian. Konflik yurisdiksi ini dapat terjadi ketika lebih dari satu negara berpotensi berwenang untuk memeriksa bahkan memutus suatu perkara perceraian. Hal ini biasanya terjadi pada perkawinan dengan unsur asing. Misalnya, suami istri berbeda kewarganegaraan, suami istri yang tinggal di negara berbeda, bahkan pasangan menikah di satu negara akan tetapi tinggal di negara yang lain. Karena ada banyak kemungkinan tempat untuk mengajukan gugatan tersebut, maka muncul pertanyaan, pengadilan negara mana sih sebenarnya yang benar-benar memiliki kewenangan untuk mengatasi perkara perceraian tersebut. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka muncul istilah forum shopping. Jadi, ketika banyak negara bisa menjadi tempat mengajukan gugatan, ada peluang bagi salah satu pihak untuk memilih negara yang hukum dan proses perceraiannya paling menguntungkan baginya. Contohnya, memilih mengajukan cerai di negara yang prosesnya lebih cepat, memilih negara yang memberikan pembagian harta lebih besar, bahkan mengajukan di negara yang lebih mudah memberikan terkait hak asuh anak. Akan tetapi, forum shopping atau praktik memilih pengadilan untuk keuntungan pribadi ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu menimbulkan ketidakadilan, membuat putusan sulit untuk diakui oleh negara lain, bahkan menghilangkan kepastian hukum. Dengan adanya forum shopping ini, maka hukum perdata internasional memberikan kriteria mengenai pengadilan mana yang paling layak dan paling tepat untuk menangani perkara perceraian. Terdapat kurang lebihnya dua prinsip utama yang digunakan. Yang pertama, domisili bersama yang stabil, di mana pengadilan yang dipilih ini harus berada di beberapa kriteria yang ditentukan. Yang pertama, negara tempat pasangan tinggal bersama, negara yang menjadi pusat aktivitas keluarga, dan negara tempat keduanya memiliki kehidupan rumah tangga yang stabil atau bukan tempat tinggal sementara. Pilihan hukum perceraian setelah yurisdiksi. Nah, setelah pengadilan yang berwenang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menentukan hukum apa yang akan dipakai dalam proses perceraian tersebut. Di dalam konteks hukum perdata internasional, prinsip yang umumnya berlaku ialah lex fori.